Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratil afadil, para masyayikh, para ulama, khususnya seluruh rombongan dari PWNU Jawa Timur. Ada Gus Salam, niki Gus Salam, pengasuh pondok Denanya. Barangkali ada yang alumni sana atau ingin memondokkan putranya ke sana, menikah pengasuhnya. Siap. Ada Profesor Fakih UNER ITS dan sekarang pembantu rektor 2 Universitas NU Surabaya. Dan alhamdulillah termasuk menjadi universitas termodern di Indonesia. Bangunannya, pengelolaannya luar biasa. Ini Profesor Fakih. Ada Pak Kiai Qadri dan ini Insinyur Qadri ITS. Ini arsitek. Ada Pak Kiai Ahsanul Haq masih istirahat. Ada Gus Kudus tadi mana tadi? Nih. Mohon doanya semoga kerasan di bawah ya. Pak Dr. Mas Budi, pembantu rektor 2 Institut Teknologi Kalimantan, luar biasa, yang akan memberi materi sampai dengan nggak main-main. Para masyayikh, seluruh pengurus NU se-Bawean, cabang NWC Ranting, utamanya jajaran Mustasyar, juga Pak Suryadi Zubaidi, semoga sehat panjang umur. Amin. Seluruh peserta NK ya? NK PKP, KKP dan MKNU di wilayah Bawean, semoga lewat KKP dan MKNU ini panjenengan semakin militan, panjenengan semakin solid, panjenengan semakin memberikan malah loyalitasnya kepada NU, siap mati demi Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahmatullah, kita sering kecolongan, dan karena itu ada pembenahan lewat pengkaderan, ada pembenahan lewat penggemblengan. Kadang kelihatan kader NU, kita amanati menjadi ketua yayasan NU, malah kadang menjual aset yayasan. Berarti kita kecolongan. Orang itu kelihatannya kader tapi yolongan, tidak amanah, tidak bertanggung jawab,
menjaga mengembangkan aset Nahdlatul Ulama. Malam Brokoto. Kadang kelihatan kader NU kita amanati memegang yayasan, kepala MI, kepala Tanawiyah NU, SMP Ma'arif, ternyata malah memasukkan guru yang tidak NU. Hanya karena mungkin keponakan, hanya karena mungkin menantu dan seterusnya. Artinya orang ini nyun sewu, kita kecolongan. Kami kira kader NU, kami kira yang dia pentingkan kepentingan NU, dia lebih mendahulukan Mbah Hasyim Asy'ari, ternyata dia lebih mendahulukan keponakannya, lebih mengutamakan sanak famili yang ideologinya, mungkin akidahnya bertentangan dengan para muassis, para pendiri Nahdlatul. Karena itu penggemblengan itu penting, peningkatan militansi itu penting, dibuat fanatik kembali kepada NU itu penting, biar nggak gampang kecolongan. Allahumma shalli ala sayyidina. Kadang kita kecolongan di ketakmiran, kelihatan kader NU, kita amanatnya menjadi ketua takmir masjid yang sertifikatnya NU, malah mengundang khotib yang tidak NU, menghadirkan acara entah tabligh akbar atau apa, atau aksi apa yang itu berbendera tidak NU. Mereka-mereka yang berbendera tidak NU mungkin tahlilnya sama, mungkin maulidnya, manakibnya, tawassulnya sama, haulnya sama. Tapi kalau mereka tidak NU, dalam acara maulid, dalam acara manakib, itu kadang menghadirkan penceramah, yang penceramah itu mengkritik NU, yang penceramah itu mengolok-olok tokoh NU, yang penceramah itu membuli tokoh NU, tanpa mau bertabayun, tanpa mau berklarifikasi. Ini menurut kami kecolongan, karena NU itu nggak sekedar tahlilannya sama, nggak sekedar manakib wiritannya sama, lebih dari itu NU itu di samping amaliyah sama, ibadah sama, walaknya, loyalitasnya juga sama. Saya bolonya Mbah Hasyim, saya bolonya Mbah Wahab, saya bolonya Mbah Bisri, dan bolonya semua pengurus NU, para tokoh NU, kiai NU, ustadz-ustadz NU yang semuanya berkhidmat di organisasi yang didirikan oleh para muassis itu. Seharusnya sesama kita dan beliau-beliau sehati, sabolo. Dan ini bukti kalau kita kecolongan, kelihatan maulidnya sama, wiridnya sama, rotibnya sama. Kepada ulama kita seharusnya menghormati, tapi malah mengolok-olok, tambah menghabisi, sehingga membuat masyarakat awam tidak lagi manut kepada ulama NU, meskipun amaliyahnya NU, tidak lagi takdim kepada ulama-ulama NU, sekalipun kecil ngaji di TPI NU, tidak lagi takdim kepada ulama-ulama NU, sekalipun dulu ngaji di pondok di Madin yang NU. Nah, ini jadi masalah. Manfaatkan ilmumu, barokahkah ilmumu, ngaji kepada ustadz-ustadz NU. Yang Ustadz NU itu mungkin alumni Tebuireng, Ustadz NU itu mungkin alumni Krapiak, mungkin alumni Denanyar, mungkin alumni Ploso Lirboyo, mungkin alumni Pasuruan, mungkin alumni Tambak Beras, sampai ngaji pada ustadz-ustadz yang alumni pondok-pondok itu. Sementara sampai menghadirkan penceramah
yang mengkritik pengasuh-pengasuh pondok itu. Hanya gara-gara mereka ikut jadi pengurus NU. Pertanyaannya, barokahkah ilmunya orang yang dia mendapat ilmu dari dia, lalu dia mendapat ilmu dari dia yang kebetulan pengurus PBNU, lalu kita ikut-ikutan mengolok-olok, menghina, meremehkan dia yang PBNU ini. Padahal kita, anak kita ngaji pada ustaz yang ustaz itu dulu muridnya dia yang sekarang ada di PBNU. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini sekali lagi kita sering kecolongan. Makanya penggemblengan itu penting, pengkaderan itu penting, MK penting, PKPNU penting, KKP juga penting. Biar kita menjadi kader yang benar-benar militan, NU 100%, ibarat emas, NU 24K, 24K karat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kadang kita juga kecolongan dengan komitmen pengurus ranting NU, pengurus muslimat ranting NU, Fatayat dan segala macamnya, pengurus MBC, pengurus PAC, memilih menyekolahkan anak di Malang, dipilih pondok, dipilih sekolah yang, mohon maaf, Wahabi. Dan itu nggak sedikit, banyak anaknya pengurus NU di Malang dikuliahkan di kampus yang anti NU. Halo? Ada yang kayak begini? Ada. Kita kecolongan. Kalau sampai kepingin maju, kampus NU yang maju banyak kayak UNU Surabaya. Kalau anakmu kepingin maju di kampus swasta, kampus NU yang maju banyak kayak Unisma. Tapi mengapa harus memilih kampus lain yang mereka punya mata kuliah saya kecewa. Ceramahnya ngajak orang ayo tetap NU, anaknya sendiri dikader di wadah, di lembaga pendidikan yang anti NU. Ini kecolongan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam pilkada, pilgub, apa lagi? Pilihan DPR, kita NU, pengurus NU, PAC, ranting, MBC dan segala macam, hanya gara-gara duit 100.000 tega dia mendukung calon yang jelas-jelas nabrak NU, dipusung oleh partai yang sering nabrak NU. Lah sampai ini NU kok kelam. Kata Gus Bahak dalam pilkada pilihan-pilihan begini, sejatinya masih ada peluang dibolehkan menerima, tapi jangan transaksi akidah. Calon yang zaman dukung memang asli NU, kebetulan orangnya kaya dan dermawan, enggak beri. Diberi itu hanya karena terima kasih syukur saja, tidak dalam rangka supaya kita memilih orang yang bertentangan dengan NU. Kalau gara-gara 100.000 yang asli kader NU nggak dipilih, yang anti NU malah dipilih, ini namanya makhluk.
suruh melepas jabatan MBCI ke pasar jual kambing. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi kita sering kecoh. Makanya MKNU penting, pengkaderan ini menjadi penting, penggemblengan penting. Bapak Ibu rahimakumullah, yakinlah bahwa yang benar itu NU. Kalau tidak NU, wallahu a'lam bishawab. Dalam amal tradisi sehari-hari, amaliyah ibadah sehari-hari, setiap yang beda dengan yang lain, yang dalilnya kuat mesti NU. Setiap amaliyah yang beda dengan yang lain, yang kuat dalilnya mesti Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang tidak mau bismillah ngimami, NU pakai bismillah, jabar keras lagi. Yang benar, yang sesuai dengan hadis. Hadisnya Bukhari 3451 diterangkan bahwa Nabi senantiasa mengeraskan bacaan basmalah. Ada yang pakai kabiro, ada yang tidak pakai kabiro. Yang dalilnya kuat berarti benar yang pakai kabiro. Itu Sahih Muslim nomor 630. Ada yang pakai kunut, ada yang tidak membolehkan kunut. NU pakai kunut, dan itu yang dalilnya lebih sahih, berarti lebih benar. Hadisnya tentang kunut subuh Bukhari nomor 1001. Ada yang pakai jarinya begini-begini, ada yang kayak ilallah gitu ya. Yang dalilnya kuat gini aja, nggak usah begini-begini. Itu Sahih Muslim juz 1408. Ada yang setelah sholat pakai wirid, zikir dibaca keras kayak NU. Ada yang tidak mau wirid, salam ya sudah diam. Yang dalilnya lebih kuat NU, karena Nabi dan sahabat ba'da sholat jamaah berwirid dengan dibaca keras. Hadisnya Bukhari Fathul Bari juz 2 halaman 324. Buyar jamaah, ada yang pakai salaman, kadang sungkem juga, ada yang anti salaman. Mau diambil tangannya sendiri, ditarik, anti salaman. Yang benar boleh salaman, bahkan sungkem. Sahabat juga cium tangan Rasulullah setelah berjamaah. Hadis Bukhari 4377. Pokoknya yang benar NU. Gak main-main kita ber-NU itu memang kepingin persis sama dengan Rasulullah SAW. Termasuk dalam hal sholat ini, shollu kama ra'aitumuni usolli. Tapi jangan keliru komanya. Shollu kama ra'aitumuni usolli, gitu loh. Jangan shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Allahumma shalli ala sayyidina. Hadirin rahimakumullah, menyangkut orang mati, NU pakai Yasin, apa enggak? Orang di luar NU enggak pakai Yasin. Yang dalilnya kuat pakai Yasin. Bulughul Maram halaman 107 disahihkan Ibnu Hibban. Jami' Shahih juz 2178 dinyatakan sahih oleh Imam Baihaqi. Rasail Salafiyah halaman 36 Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani juga dinyatakan sahih. Semuanya perintahnya bacakan Yasin buat orang yang sudah mati. Halo. Orang di luar NU nggak mau
sedekahan mengenang orang yang sudah mati, namanya haul. Apa enggak? Kanjeng Nabi menyembelih kambing, dimasak, dipotong-potong, lalu disedekahkan kepada tetangga kanan kiri sambil menceritakan riwayatnya Siti Khadijah. Lihat di Sahih Muslim juz 2 halaman 370 sampai 371. Itu namanya haul. Nabi menghauli, menyelamati, mengenang wafatnya Siti Khadijah. Orang di luar NU anti haul. Aduh. Yang repot itu senang haul, mendukung partai anti haul. Repot. Kecolongan lah. Kepingin kecolongan lagi. Halo. Pilih Mbak Hasim, pilih Mbak Wahab, pilih Mbak Bisri, apa pilih 100.000? Ayo, pilih mana? Dari kiai sampai Mano makin ini Madura apa bukan? Wasta ke. Bawayan punya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ziarah makam mendoakan mayit, ziarah kubur mendoakan ahli kubur, pakai bawa bunga, pakai bawa daun-daun yang masih segar, ditabur di atas kuburan. Itu sunnah Rasul, dilakukan Rasul. Tapi yang dibawa Rasul bukan bunga, daun kurma sepelepah, bawa sepelepah daun kurma ditaruh di atas makam oleh Nabi sambil Nabi berdoa, la'allahu an yukhaffif anhuma ma lam yaibasa. Moga-moga Allah meringankan azabnya mayit ini lantaran daun kurma yang masih basah, masih tegar. Selama daun kurma ini belum kering, makanya di NU ada ziarah. Nabi juga ziarah. Di NU ada mendoakan ahli kubur, Nabi juga mendoakan. Di NU ada bawa bunga, bawa daun yang masih segar, Nabi juga bawa pelepah kurma. Bukhari 216. Orang di luar NU malah mengharamkan. Nabi membolehkan tawassul. Bukhari 1009. Wa abyadu yustasqal ghamam biwajhihi. Demi wajah Nabi yang putih bercahaya, dengan wasilah wajah Nabi yang putih bercahaya, yustasqal ghamam, moga-moga Allah turunkan hujan. Itu namanya minta hujan pada Allah dengan berwasilah menyebut wajah Nabi yang putih, namanya tawassul. Bukhari 1010. Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina fatasqina wa natawassal bi ammihi al-Abbas fasqina. Ya Allah, dengan bertawassul kanjeng Nabi kita semua mohon hujan, Allah pun menurunkan hujan. Ya Allah, dengan wasilah pamannya Nabi Sayyidina Abbas kita mohon hujan lagi, Allah pun juga menurunkan hujan. Itu tawassul di hadis Bukhari nomor 1010. Pokoknya setiap yang beda mesti emosi. Menurut NU sedekah, doa, bacaan Quran di
diniatkan untuk orang yang mati itu boleh, pahalanya bisa nyampe. Menurut orang di luar NU nggak boleh, nggak nyampe. Yang benar nyampe. Bukhari 2563, wahai Rasulullah, ibu saya wafat. Kalau saya bersedekah, ganjarannya buat ibu yang wafat, sampaikan kepada ibu pahalanya. Nabi jawab, na'am, engki. Na'am. Apa? Udah, pokoknya NU sampai mati supaya akidahnya, pendapatnya, cara hidupnya, cara ibadahnya sama dengan yang digariskan Rasulullah SAW. Percayalah, kiai-kiai itu warasatul anbiya, memang mewarisi ilmu akidah dan amaliyahnya Rasulullah. Di NU ada kebiasaan baca Quran di makam, apalagi makamnya wali orang tua. Kita ke sana baca Quran, ya enggak? Apa begitu ajaran Nabi? Apa begitu yang dilakukan muridnya Nabi, para sahabat? Jawabnya yes. Jawabnya yes. Kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi halaman 11 kanu idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ala qabrih yaqra'una indahul Qur'an. Kanu bada bersirah sahabat. Apa ya? Idza mata mun mateh. Sahabat itu kalau ada temannya mati, maka mereka bergantian mendatangi makam temannya itu. Mereka bacakan Al-Quran. Jelas? Ini sama dengan NU apa beda dengan NU? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahmatullah, di NU ada acara kumpul-kumpul, baca-baca dzikir, baca sholawat, baca syair-syair, tiba berjanji kuda, sintuduror, dan segala macamnya. Habis itu ada kultum, ada pengajian sebentar kalau lama ngantuk. Habis itu mendengarkan kita begitu juga kan di zaman Nabi. Kalau enggak, mana caranya? Melanjut keterangan Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani dalam kitab Ar-Rasailus Salafiyah 36, dia mengatakan kana sahabatur rasyidun yajtami'una fi buyutihim wa fi masajidihim wa bainahum nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam yatanashadunal ash'ar wa yatadzakarunal akhbar wa yaqulun wa yashrabun faman za'ama anna dzalika bid'ah faqad akhta'a. Artinya dulu di zaman Nabi, para sahabat, para khulafaur rasyidin biasa kompol compok, kumpul dari rumah ke rumah, kadang di masjid, kumpul di masjid wa bainahum nabiyyuhum, padahal masih ada nabi di antara mereka. Artinya apa yang mereka lakukan dilihat, didengar oleh Rasulullah SAW. Acaranya apa? Yatanashadunal ash'ar, mereka bergantian melantunkan syair-syair.
Ya Rasulullah, ya Rafi'as sa'i wa anfatan ya diratal alamin ya uhailal judi wal acaranya sahabat kumpul melantunkan syair kajian wa yatadzakarunal akhbar, saling bertukar kabar, bertukar informasi, satu dua maju ke depan menyampaikan untung. Selesai acara wa yaqulun wa yasrubun. Apa nih? Ngakang ben kalau nanti nggak ada berarti agak bid'ah. Tanggung jawabnya panitia. Saya perlu menjelaskan begini, sebab hanya sekedar tahlil kumpul baca tasbih, baca tibak, baca syair, baca burdah, lalu ada ceramah, ada makan minum kayak begitu itu loh, juga dituduh bid'ah, dituduh nggak ada dalil, ada. Lalu sholat pakai kabiro 630 Sahih Muslim. Iftitah pakai ini wajahku. Itu kitab Jami' Syu'abil Iman karangan Imam Baihaqi 493 yang tegas di situ dikatakan pakai kalimat ini wajah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Udah, pokoknya yang benar. Berikutnya hadirin rahmatullah, NU secara ajaran benar, NU secara amaliyah benar. Yang kedua, NU wasatiyah, moderat, jalan tengah, tidak terlalu ekstrim kanan, tidak pula ekstrim kiri, dan itu yang benar. Khairul umur awsatuha, hadis Bukhari. Sebaik-baik perkara sikap itu yang paling tengah-tengah. Kepentingan itu banyak, aspek yang harus dijaga banyak. Kalau terlalu ke sini, abe yang sini, terlalu ke sini, timbang yang sini, nggak adil dalam menimbang kepentingan. Maka harus ditimbang secara adil. Kita ambil sikap posisi di tengah. Itu loh khairul umur awsatuha. Duit pas-pasan, 1 bulan dapat penghasilan 2 juta. Kepingin mengkuliahkan anak di kedokteran, mati kamu. Mati pelan-pelan. Kepingin menyekolahkan anak di sekolah modern, dari sisi itu ideal banget, tapi nggak mikir dengan duit 2 juta, SPP-nya tok 2 juta, tak akan namanya. Meski dipikir diambil jalan tengah, nah nggak usah di sekolah modern, cukup di MI Daun. Nggak usah mahal-mahal, nggak usah di kota Surabaya, mutu juga terjamin, juga NO. Nah, sepulang sekolah masih bisa bantu ibu bukusi kerupuk. Asap dapur mengepul jalan, kehidupan bisa terjamin dengan baik, sekolah juga lancar, jalan tengah. Khairul umur awsatuha. Kepengen sate enak banget, tapi harus ingat duit tinggal 50.000, besok bayar SPP. Kalau nuruti lambe yang kepengen membeli sate, tapi mesti ingat sisi yang lain. Nah, yang paling bagus ambil jalan makan rame-rame
sate ada macam-macam. Ini kepengen enak-enak. Udah apa? Negeri. Udah lobster. Maunya pengen makan. Ingat kolesterol. Sate enak-enak. Ingat darah tinggi. Minuman manis. Ingat diabetes. Ada es seger. Ingat pilek. Gak boleh orang itu hanya mikir satu sisi, timpang terhadap sisi yang lain. Bagaimana kalaupun pengen makan, makan aja dikit, gak sampai kambuh darah tingginya. Minum aja sedikit, gak sampai terpengaruh kepada diabetesnya. Begitu loh. Halo. Bapak-bapak maunya haji boleh. Haji boleh. Coba. Abini boleh. Oh, abini boleh. Haji. Abini boleh. Maunya ideal Nabi makna wa thulatha. Saya pengen sunah Rasul. Makna wa thulatha. Enggak taunya belanja saja kurang, kena PHK. Kepengen makna. Istri satu saja mampu seminggu sekali. Mau abini dua, sebulan sekali. Silakan aja kepingin, tapi untuk benar-benar diambil keputusan mesti mikir sisi yang baik. Malam kepingin sholat dibaca keras. Kenapa dibaca keras? Karena biar makmumnya dengar. Tapi tahajud itu masih ada teman yang tidur. Gak boleh tahajud mengganggu yang tidur. Terlalu lirih makmum gak dengar, terlalu keras mengganggu yang tidur. Hakul adam dilanggar. Bagaimana kata Quran? Ambil jalan tengah. Wala tadhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan terlalu keras kau baca sholat malam. Jangan terlalu khafit. Jangan terlalu lirih. Khafit itu ada. Tidak ada khafit. Wabtaghi baina dzalika sabila, ambil jalan tengah, enggak terlalu keras, enggak terlalu lirih. Membelanjakan harta sedang. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Negeri negara dengan bentuk NKRI ini jalan tengah. Wasatiyah. Kalau orang Bawen ngotot pengen negara Islam, nanti orang Bali ngotot pengen negara Hindu, orang NTT ngotot pengen negara Katolik. Akhirnya negeri yang seharusnya bersatu harus perang saudara, otot-ototan, nggak jadi merdeka, tobruk Belanda, habis sudah. Halo. Kenapa negeri ini harus mengakomodir semua? Dari dulu sejak sebelum merdeka sudah heterogen. Ada pulau-pulau yang mayoritas Islam, tapi juga ada pulau yang mayoritas non-Islam. Di pulau-pulau yang mayoritas Islam, Jawa, Madura, Bawean, yang berhasil mengusir penjajah umat Islam. Tapi di Bali yang berhasil mengusir penjajah ya orang Hindu. Halo. Di NTT sana yang berjasa mengusir penjajah ya orang Katolik. Ya enggak? Negeri ini merdeka atas oleh
semua elemen bangsa, apapun sukunya, apapun agamanya. Karena kalau di Bali mengandalkan kekuatan Islam nggak mampu untuk mengusir penjajah, di NTT, di Tapanuli, di Papua mengandalkan kekuatan Islam untuk mengusir penjajah nggak mampu, sehingga di wilayah mayoritas Islamlah yang mengusir penjajah, tapi di wilayah minoritas non Muslim lah. Maka ketika sudah merdeka, berkatnya juga berkatnya juga bisa dinikmati oleh semua. Paham betul ini? Kalau orang non Muslim di Jawa berhak mendapat KTP dan punya hak pilih, maka orang Muslim di Bali, di Papua juga berhak mendapat KTP dan punya hak pilih. Kalau orang non Muslim di Jawa bisa menjadi PNS, maka orang Muslim di Bali, di Papua juga bisa menjadi PNS. Ini negara kesatuan dari semua, oleh semua, untuk semua, biar rukun. Halo. Jadi negara NKRI ini ambil jalan dan non belok. Dengan adanya ambil jalan tengah, akhirnya rukun. Itu yang paling diuntungkan Islam. Saya merasakan sendiri. Yang paling diuntungkan Islam. Andai Bali nggak ikut RI, seperti Timor Leste tidak ikut RI, maka Bali yang dulu Islamnya hanya sekitar 8%, andai tidak ikut RI, saya yakin dia tetap 8%. Tapi barokahnya Bali mayoritas Hindu, meskipun dulu hanya 8%, barokah ikut RI, banyak orang Madura ke sana jualan, banyak orang Malang ke sana jualan sate dan seterusnya. Alhamdulillah sekarang di Bali, di beberapa kabupaten Islamnya sudah sekitar 50%. Andai Papua tidak ikut RI, mungkin Islamnya tetap sekitar 2%. Tapi barokah Papua ikut RI, Islamnya naik. Di Merauke sekitar 51%. Di kota Jayapura sekitar 60% Muslim. Halo. Itu loh barokahnya kalau semua terpayungi dalam naungan NKRI. Sementara di Papua Nugini, karena keluar dari Indonesia, sulit sekali kita mendakwahkan Islam di Papua Nugini karena ada batas negara sulit. Kita sulit sekali mendakwahkan Islam di Timor Leste karena lepas dari Indonesia. Jadi sejatinya negara Indonesia dibuat ngayomi semua, Muslim non Muslim diayomi semua, itu dalam rangka melancarkan dakwah Islamiyah. Tapi jangan keras-keras dengar sana. Paham? Paham apa enggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa model negara yang ngayomi semua tawassut kayak begini? Dicontohkan Rasul. Apa negara yang ngayomi semua Muslim non Muslim? Dicontohkan Rasul? Yes. Jawabnya Yes. Nabi mendirikan negara Madinah. Nabi pula yang menjadi kepala negara Madinah. Tapi Nabi tidak pernah mengusir non Muslim. Muslim banyak di negara Madinah. Yahudi banyak, Kristen banyak, musyrikin beda, munafik beda. Halo. Sobiin beda.
juga ada, hidup di negara Madinah, diayomi semua oleh negara Madinah yang kepala negaranya Rasulullah SAW. Nggak pernah ada cerita, "Weh, kamu Kristen, minggat." Paham? Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'mana. Hai Muhammad, jika ada seorang musyrik datang padamu minta suaka, minta perlindungan, lindungi dia. Apa perlunya Nabi Muhammad melindungi orang musyrik? Siapa tahu beberapa hari dekat dan bersamamu, dengar azan, dengar Quran, dengar khutbah, lama-lama paham lalu dapat hidayah. Hatta yasma'a kalam Allah, agar dia mendengar kalam Allah. Orang musyrik jauh datang pada Nabi minta perlindungan, suruh melindungi. Nggak mungkin non muslim yang dekat malah diusir. Nah sekarang pakai sweeping non muslim, itu ajarannya siapa? Takbir lompat minggat, itu ajarannya siapa? Justru ketika mereka dekat, mudah sekali kita memperdengarkan kalam Allah kepada mereka. Ketika non muslim itu nggak perlu kita usir. Saya punya tetangga seminari, punya tetangga gereja. Saya malah gampang saya mendakwai mereka. Pakai beras, pakai sembako, sering kita beri setiap bulan. Alhamdulillah, tahun sekitar 2011 terjadi bedol pindah agama. Dan sekarang muridnya habis. Hampir semua masuk Islam. Lah kalau saya usir, kapan saya dakwai mereka? Halo? Mending nggak usah diusir, sehingga kita mudah menyampaikan dakwah pada mereka. Balighu anni walau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. NO wasatiyah, NO jalan tengah. Terlalu keras nggak bisa dakwah, terlalu lemah nggak bisa amal ma'ruf nahi munkar. Harus ambil jalan tengah. Gimana kita tegas bisa amal ma'ruf nahi munkar, tapi tetap lemah lembut agar bisa dakwah. Lanjut. Pokoknya sampai NO secara amaliyah benar. NO ajarannya berdasar dalil yang sahih. Sikap NO ambil jalan tengah, meniru Rasul yang mimpin negara Madinah juga ambil jalan tengah. Ayomi semua. Jelas apa enggak ini? Kalau nggak paham begini, sama nanti jadi radikal. Dikit-dikit haram, Pancasila musyrik, hormat merah putih musyrik, tapi diberi duit mau, diberi gaji mau. Yang ketiga, NO senantiasa menjaga sanad keulamaan. Semua dikembalikan kepada ulama. Kayak kemarin ada munas, ada kombes, pembahasan tentang organisasi dan segala macamnya di forum kombes. Bahtul Masail karena memerlukan fatwa, dalilnya harus kuat, hujahnya harus kuat. Itu di sisi yang lain namanya munas. Munas musyawarah alim ulama. Musyawarah alim ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. NO ikut para ulama. Dibenarkan apa enggak ikut ulama? Bukan hanya benar, bukan hanya benar, bukan hanya boleh, wajib. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak ngerti,
dalil nggak ngerti, terjemah nggak ngerti, tafsir nggak ngerti, hadis ini apa maksud ya nggak ngerti, mubham apa mubayyan ya nggak ngerti, nasikh mansuh apa nggak ngerti. Kalau nggak ngerti, ikut saja para ulama, ikut Jidogiri, ikut Ploso, ikut Lirboyo, ikut Sarang, ikut Habib Umar bin Habib. Dan itulah NU. Soal agama percayakan kepada para ulama. Namanya Nahdlatul Ulama. Kadang kita dikritik, hei, yang benar ikut ulama apa ikut Quran hadis? Nah, repot kan begini. Ikut ulama apa ikut Quran hadis? Nggak ikut Quran hadis. Nggak ngerti. Gimana ya? Nggak ngerti ya. Ulama. Tidak ikut Quran hadis. Ya. Loh, masuk. Merek Yai. Saya ditugaskan Gus Salam ke New York. Lalu diberi peta. Ini masuki petanya. Ini alamatnya, ini jalannya belok sini. Terbanglah saya ke Amerika berbekal peta. Meskipun sudah berbekal peta, kalau nggak ada yang jemput, bingung. Kalau nggak ada guide, bingung. Turun di bandara tolak, nggak ngerti bahasa Inggris lah. Ini jalan mana, bingung lagi. Meskipun sudah ada peta, yang paling enak, paling mudah, paling praktis, ada juga yang menjemput. Sampai di sana ketemu yang jemput, mana mas alamatnya? Kilo petanya. Yang jemput ngerti. Anu mas, jalan ini ditutupin. Lewat mana? Sini aja. Nah, meskipun ada peta, masih butuh pembimbing yang menuntun kita bagaimana memahami peta, bagaimana mencari jalan lain ketika peta ini buntu. Meskipun sudah ada Quran Sunnah tuntunan hidup, masih butuh ulama yang membimbing kita memahami Quran dan Sunnah. Lalu membimbing kita, gini loh yang benar prakteknya, gini yang benar lewat sini loh. Jadi yang benar itu berpegang pada Quran Sunnah dengan dibimbing para ulama. Gitu. Ikut ulama apa ikut Quran hadis? Enggak Quran hadis. Quran hadis ikut ulama dalam memahami dan mempraktekkan Quran dan hadis. Itu loh. Paham ini? Itulah NU. Fas'alu ahla dzikri, ikut kepada para ulama. Karena ada ayat yang memerintah seperti itu. Yang kedua, ulama memang punya sanad, silsilah guru nyambung sampai Rasulullah, dan ulama dibekali kemampuan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Beda banget sarjana agama dan kiai. Saya ulangi, beda banget sarjana agama dan kiai. Nyun sewu kiai alumni Ploso misalnya, alumni Sarang kayak Gus Bahar, alumni Lirboyo, alumni Ploso kayak Gus Salam. Itu mondok tidak 5 tahun, mondok 15 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Di Lirboyo itu tamat MI, ke Lirboyo masuk kelas 4 ibtidai. 3 tahun setelah itu dia tamat. Lalu masuk Thanawi 3 tahun, berarti 6 tahun. Lalu masuk Aliyah, berarti 9 tahun. Lalu masuk Sawer 2 tahun. Berapa tahun? 11. Lalu praktek ngajar dari ibtidai lagi 3 tahun. Berapa ya? 14 tahun. Lanjut ngajar ke Thanawi 3 tahun. Berapa? 17. Lanjut lagi
lagi ngajar aliyah, jadi mustahik sudah namanya. Itu 3 tahun lagi baru boleh pulang sama dari kiai. Berapa tahun ini? 20 tahun setiap hari ngaji, hatam kitab sekian banyak. Itu loh calon kiai itu kayak begitu sengsaranya. Kalau kita SAG di Bawean di mana-mana, mata kuliah fikih seminggu sekali, tidak absen 3 semester SAG. Apalagi terus nyun sewu ITS UNER, pondokan enggak, syariah enggak, tarbiyah enggak, usul enggak, jurusan ekonomi lah, jurusan pertanian atau apa, kajian likok seminggu sekali. Alumni likok, alumni halakoh seminggu sekali, merasa lebih pinter daripada Plosolir Boyo. Ketemu Wirang Berkoro. Paham betul ini? Makanya NU tegas dalam hal agama, yang diikuti kiai, yang diikuti ulama, yang mana dulu kiai itu ketika nyantri sempurna, berproses diri, mewarisi ilmu, karakter, barokah, doa dari guru-gurunya juga dari guru, sambung sampai Rasulullah SAW. Makanya prinsipnya NU yang keempat, ikut para yang terakhir. Prinsipnya NU apa? Hadirin rahmatullah, nyun sewu. Dalam hal fikih, salah satu madhab utamanya madhab Syafi'i. Dalam hal tauhid, Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Dalam hal tasawuf, thariqah, menata hati, Imam Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abil Hasan Asyadili, dan Imam Ghazali. Mengapa harus beliau-beliau itu? Saya tak ambil contoh satu aja. Kenapa harus bermadhab? Kok tidak yang lain-lain? Kenapa Imam Maliki? Kenapa Imam Syafi'i? Kenapa Imam dan seterusnya? Kok nggak Imam Amin Rais? Dari Imam Syafi'i sampai Kanjeng Nabi terpaut jarak nggak terlalu jauh. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki, Imam Maliki berguru kepada Imam Nafi', Imam Nafi' berguru kepada sahabat antara lain Ibnu Umar. Ibnu Umar berguru kepada Kanjeng Nabi. Lo gak jauh. Ya seperti kami-kami inilah. Gus Salam berguru kepada abahnya Kisokit. Kisokit berguru kepada abahnya Mbah Bisri. Mbah Bisri dulu mungkin teman juga, sempat ngaji-ngaji mungkin sama Mbah Hashim Asy'ari. Halo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa harus ikut imam madhab? Ikut ulama yang jaraknya dari Nabi nggak terlalu jauh. Kalau kita ikut ulama yang jaraknya dari Nabi terlalu jauh, khawatir yang diajarkan sudah tidak sama dengan ajarannya Kanjeng Nabi. Plus, ada plusnya. Dari titik Imam Syafi'i itu, ajarannya nyampe kepada kita lewat 2 jalur. Jalur pertama, Imam Syafi'i punya murid banyak, muridnya punya murid, muridnya punya murid, muridnya punya murid, sampai kiai sampai sekarang ini. Plus jalur yang lain, Imam Syafi'i sendiri juga nulis kitab, Al-Um, Ar-Risalah, Musnadus Syafi'i, dan yang lain-lain. Dan itu penting. Barangkali murid ini ada yang ngantuk, salah paham, mengajarkan, menyampaikan ajaran Imam Syafi'i begini, padahal enggak. Maka kitab yang ditulis Imam Syafi'i inilah
yang akan meluruskan. Imam Syafi'i nggak ngono itu loh kitabnya. Barangkali ada penerbit nakal merubah-rubah tulisan kitabnya Imam Syafi'i, maka berkat ada ribuan murid, punya murid ini, punya murid ini, punya murid sekian banyak murid ini akan bilang, terbitan itu salah, dulu guru kami nggak begitu. Nah terus begitu kitab ini meluruskan, barangkali ada salah paham, sekian banyak murid ini meluruskan, barangkali ada cetakan yang salah, terus begitu sampai sekarang, sehingga ajaran dari Imam Syafi'i, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dari situ harus alasannya dari Imam Madhab sampai Nabi dekat, dari Imam Madhab sampai kita, silsilahnya dan dan mana? Kenapa nggak ikut madhabnya sahabat? Sahabat itu Nabi jauh kepada sahabat ini, setelah dijauhi kadang pergi ke Irak, jauh kepada sahabat ini Mu'ad, habis itu pergi ke Yaman, jauh ke sahabat ini Ibnu Abbas, habis itu pergi ke Taif, ke Mekah. Nah kalau langsung ikut sahabat, ikut hadis ini, tapi belum tentu tahu hadis Nabi yang disabdakan kepada sahabat yang lain. Di zaman Imam Madhab ini, karena Imam Syafi'i keliling dari Palestina, Gaza, terus ke Irak, Baghdad, ke Mekah, ke Yaman, ke Mesir, dari melalang buana kemana-mana ini, Imam Syafi'i tahu hadis Nabi yang disabdakan kepada sahabat-sahabat Irak. Imam Syafi'i tahu. Imam Syafi'i tahu hadis-hadis Nabi yang disabdakan kepada sahabat yang tinggal di Madinah, dibukukan oleh Imam Maliki di kitab Muwatta. Imam Syafi'i tahu hadis Nabi yang disabdakan ke sahabat-sahabat yang akhirnya banyak pindah ke Kufah, dibukukan oleh Imam Hanafi dalam kitab Musnadul Hanafi, dan seterusnya. Di titik Imam Syafi'i inilah ajaran Nabi yang mungkin sempat berserakan, terkumpul di dada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tahu hadis Nabi yang disabdakan pada sahabat yang di Mesir. Imam Syafi'i tahu dan hafal hadis Nabi yang disabdakan kepada sahabat yang akhirnya pindah ke Yaman, pindah ke Mekah, pindah kemana-mana. Kumpul di Imam Syafi'i, makanya Imam Syafi'i disebut Nasirus Sunnah, pembela sunnah Nabi. Sekali lagi, NU bermadhab, utamanya madhab Syafi'i, karena di Imam Syafi'i inilah ajaran Nabi terkumpul, nggak ada yang terlewat. Dan ini pesan Quran, wa ma atakumur rasul faqdu wa ma nahakum anhu fantahu. Napa baik sebab asharan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tora ini kala kabi apa itu? Apapun yang dibawakan ke Nabi, tentu asalkan soki, ambil semua. Dan Imam Syafi'i melakukan itu. Semua hadis berupaya ditarik semua selengkap-lengkapnya, dan setelah lengkap di Imam Syafi'i menjadi imam madhab, kita ikut Imam Syafi'i. Ini antara lain harus NU, harus bermadhab, harus wasatiyah, ber-NKRI harga mati, harus beramaliyah dan berakidah ahlus sunnah wal jamaah, harus ikut ulama-ulama pondok, karena beliau-beliau kiai ulama pondok itu yang punya ilmu dan silsilah sanad nyambung sampai Rasulullah. Ayo tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban bil islami dina
Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ya Allah, saya berikrar, bersumpah, tetap meyakini, memegangi ajaran Islam sampai mati. Ya Allah, saya berikrar, bersumpah, tetap meyakini, memegangi ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai mati. Ya Allah, saya berikrar, bersumpah, memegangi, meyakini ajaran Nahdlatul Ulama, para kiai, para ulama, para habaib di lingkungan Nahdlatul Ulama sampai saya mati. Ya Allah, saya berikrar, bersumpah, tetap mencintai, setia, menjaga, membela tanah air Indonesia, NKRI, harga mati. Yang terakhir, ya Allah, saya berikrar, siap mati demi Islam, siap mati demi Ahlus Sunnah wal Jamaah, siap mati demi Nahdlatul Ulama, siap mati demi membela negara kesatuan Republik Indonesia. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang bisa kami sampaikan. Pokoknya saya minta jangan NU setengah-setengah, harus NU kafah, harus NU zahiran wa batinan. Ingat, barangkali nanti diamani ranting, diurus yang sungguh-sungguh, jangan kecolongan, jangan malah memasukkan maling. Barangkali diamanati yayasan perguruan tinggi, diamanati masjid, yang amanah dijaga benar NU dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan sampai kecolongan. Semoga dengan berkhidmat di NU kita diakui menjadi santrinya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, diakui menjadi santrinya Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah, diakui menjadi santrinya Ki Bisri Sansuri, dan tentu mendapat doa berkah dari Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalan. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.